Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama-sama malam hari ini kita satukan hati, kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita dengan sungguh hati. Kita sama-sama satu dalam doa. Mari kami datang mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami menikmati setiap hari kebaikan-Mu. Tidak satu hari pun kami lewati tanpa kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami datang dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kami menaikkan pujian hati kami malam hari ini Bapa. Kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apapun keadaan kami hari ini, Tuhan Engkau berperkara atas setiap kami. Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Dan biar malam hari ini kami naikkan pujian dan syukur kami. Tuhan Yesus terima kasih. Ini hati kami datang menyembah. Kami bawa setiap hati kami datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Mari bawa setiap hatimu datang menyembah malam hari ini. Engkau yang mengalami kasih dan hadirat, Engkau yang mengalami pertolongan lepas pertolongan, Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari bersama malam hari ini naikkan pujian dan syukur-Mu. Angkat hatimu sembah Dia. Ini hati kami datang menyembah. Glory, haleluya. Mari sama-sama datang menyembah kata. Aku memuji-Mu. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Kami datang menyembah. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini pujian hati kami malam hari ini. Biar setiap persembahan kami itu sampai di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari dengan sungguh hati sama-sama katakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Kiranya setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati-Mu malam hari ini Tuhan. Berpujian kami naik di hadapan Engkau. Ini setiap hati kami datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur. Terima kasih Tuhan. Sembah, mari sembah Dia. Yesus. Mari datang menyembah.
hati kami selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun dan mengandalkan Engkau satu-satunya pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hidup kami mau menyatakan bahwa satu-satunya pribadi yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dalam hati kami datang berseru dan memuji kebesaran-Mu Tuhan yang layak. Kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Lebih lagi mari bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari bersama Tuhan, ku tinggikan. Mari dengan sungguh nyatakan pujian ini. Haleluya. Lebih dalam hati kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi bersama mari kata, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mempertemukan kami kembali di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu berbicara buat kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita kembali bertemu di Mezbah Doa dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya dan luar biasa. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, terus kirimkan kesaksian saudara. Shalom Ibu Debbie, saya pendengar Mezbah Doa sejak tahun 2023. Saya berusia 35 tahun, saya tinggal di Sydney, Australia. Saya mau bersaksi bagaimana mujizat Tuhan dalam hidup saya tidak pernah terlambat dan selalu indah pada waktunya, sehingga saya semakin terkagum-kagum oleh kedahsyatan Tuhan. Jadi begini kesaksian saya waktu tahun 2024 yang lalu pertama kali saya hamil. Saya mencoba selama kurang lebih 8 bulan, tapi sayangnya tidak lama kemudian saya keguguran di usia janin 13 minggu. Saat itu saya sedih sekali, tapi saya tetap berusaha bersyukur karena ya setelah itu kami sekeluarga berkesempatan ikut Holy Land bersama dengan suami, papa, mama yang di Jakarta.
Dan perjalanan itu sangat menghibur hati saya. Setelah itu saya mencoba untuk hamil dan berhasil setelah mencoba selama 7 bulan. Sayangnya kali ini pun saya keguguran lagi di usia janin yang masih beberapa minggu. Saya merasa sedih sekali kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi ya pada saya dan 2 kali bahkan. Tapi tetap saya berusaha bersyukur dan percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan. Sebulan kemudian mama saya divonis ada kista di rahimnya dan harus menjalani operasi. Bahkan ketika dioperasi ditemukan bahwa tingkat penyebarannya itu sudah level kanker. Saya sempat takut apakah saya harus kehilangan mama saya setelah saya baru kehilangan kandungan saya. Namun Tuhan itu baik. Akhirnya mama saya dioperasi, semuanya berjalan lancar. Walaupun mama saya harus tetap menjalani kemoterapi. Ya, dan kesaksian mama saya pernah ibu bacakan di mesbah doa. Lanjut sekitar 1-2 bulan setelah mama saya operasi, papa saya pun ditemukan ada banyak penyumbatan di jantungnya. Bahkan sudah 90% sehingga harus segera dilakukan tindakan operasi. Banyak hal yang terjadi sampai akhirnya diputuskan papa saya segera dioperasi bypass jantung. Dan itu adalah operasi besar dan mama saya tidak bisa mendampingi karena sedang kemoterapi. Akhirnya saya harus pulang ke Indonesia untuk merawat papa saya. Ya, saya sampai papa saya pulang dari rumah sakit. Saya sempat merasa kok masalah demi masalah itu datang bertubi-tubi terus-menerus. Saya hanya bisa datang berdoa kepada Tuhan dan minta kekuatan untuk melewati semua ini. Sebelum pulang ke Indonesia, saya dan suami sempat cek dulu ke dokter apakah ada masalah genetika karena saya keguguran terus. Tapi puji Tuhan dokter mengatakan tidak ada masalah genetik, tapi memang belum beruntung saja. Tapi justru masalahnya ada di suami saya karena spermanya kurang bagus sehingga susah untuk hamil. Dan dokter menawarkan saat itu untuk mencoba bayi tabung. Namun saya dan suami sehati percaya bahwa kami menyerahkan penuh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, dan kami percaya ya bahwa Tuhan itu mau memberikan kepada kami tanpa harus lewat program bayi tabung. Kami imani biar kehendak Tuhan saja yang jadi dalam urusan membuka kandungan secara alami. Ya, seperti cerita Sarah dan juga Hana di dalam Alkitab. Puji Tuhan operasi papa saya akhirnya berjalan lancar dan dahsyatnya Bu, hanya 1 hari setelah papa saya pulang dari rumah sakit, saya merasa saya memang belum datang bulan. Ketika saya cek ternyata saya positif hamil. Tanpa mencoba berbulan-bulan seperti yang sebelum-belumnya. Dan kehamilan ini berjalan lancar. Bahkan sampai sekarang anak kami sudah lahir dengan selamat. Mama papa juga sudah sehat dan bisa mendampingi sewaktu saya melahirkan di Sydney, Australia. Ya memang betul Bu, saya menyadari bahwa sungguh waktu Tuhan itu benar-benar yang terbaik. Ya, kalau tidak keguguran sebelumnya maka saya tidak bisa terbang ke Indonesia untuk mendampingi orang tua saya. Ya, dan semua Tuhan sudah atur. Bahkan kami sempat diberi kesempatan bersama-sama untuk pergi ke Holy Land. Ya, dan timing Tuhan itu benar-benar timingnya itu yang terbaik. Ya, saya bahkan sudah berkali-kali mencoba untuk hamil. Ya, dan mencoba berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya, mungkin Tuhan tahu kalau saya akan putus asa. Dan Tuhan izinkan semua terjadi untuk melatih iman kami. Bahkan dokter pun terakhir bilang, ya saya susah hamil karena faktor dari suami. Tapi ternyata ya memang ya kalau sudah waktu Tuhan itu semuanya tepat. Dan pokoknya saya benar-benar bersyukur dan terkagum-kagum karena semua indah pada waktunya. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Semoga ini bisa menguatkan semua jemaat Mesbah Doa agar tetap percaya apapun yang terjadi. Percayalah bahwa semua yang dari Tuhan itu yang terbaik. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan ya, kesaksiannya luar biasa. Bahkan ketika sudah tidak mencoba, ya tiba-tiba hamil. Dan bahkan tidak ada gangguan, lahir, sehat, selamat semua. Ya kita percaya itulah saudara ya, ketika diizinkan mengalami masalah pencobaan, tetaplah sabar, tetaplah percaya, tetaplah berdoa. Kalau sudah tiba waktunya maka Tuhan yang melakukan segalanya dalam hidup kita. Terima kasih buat kesaksiannya dan baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang. Kita masih di Yesaya 8
Sekarang ayat yang kelima, penyerbuan Asyur ke Yehuda. Ya, kemarin kita sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-8, anak nabi sebagai tanda. Ya, dan hari ini kita baca Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sekarang ya. Yesaya terpaksa bersembunyi. Yesaya 8 ayat 11. Yesaya terpaksa bersembunyi, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. 12, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Ya, firman Tuhan datang kepada Yesaya, ya jangan takut, ya apa yang mereka sepakati jangan kamu ikut sepakati, sebaliknya apa yang mereka takuti kamu tidak perlu takuti. Ya, bagi rakyat Yehuda takut ya kepada serbuan itu merupakan ancaman. Ya, mereka memiliki musuh-musuh yang kuat di dekat mereka. Namun Yesaya berkata, ya kalau bukan Tuhan semesta alam maka semuanya tidak akan terjadi. Dan Tuhan berkata jangan takut kepada apa yang mereka takuti. Mereka sangat takut dengan bangsa-bangsa lain yang kuat yang menjadi musuh mereka. Tapi Tuhan bilang tidak perlu. Ya, kamu jangan ikuti, jangan setuju dengan apa yang mereka setujui. Sebaliknya jangan takut dengan apa yang mereka takuti. Itulah Tuhan, saudara. Ya, bahkan Tuhan berkata, ya, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Tuhan berkata kalau bangsa ini takut kepada bangsa-bangsa yang garang, bangsa-bangsa yang ganas, yang bisa membunuh mereka, kamu jangan takut. Sebaliknya, hanya kepada Tuhan saja kamu harus takut. Hanya kepada Tuhan saja kamu harus gentar. Ya, karena dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia yang berkuasa, bahkan dia yang pegang kendali hati semua bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita nggak perlu takut, sekalipun berita-berita yang kita dengar menakutkan. Ya, jangan takut apa yang ditakuti oleh kebanyakan orang. Ya, karena kita punya Tuhan semesta alam yang menciptakan segalanya. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sehingga jangan kamu takuti apa yang orang-orang takuti. Tetapi takutlah akan Tuhan dan gemetarlah kepada Dia. Ayat 13, ayat 14 dikatakan ia akan menjadi tempat kudus, ya, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Ya, takutlah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah tempat yang kudus, kota yang kudus. Dikatakan dia akan menjadi tempat kudus, tapi juga dia akan menjadi batu sandungan. Bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menjadi batu perlindungan. Tapi bagi orang yang tidak takut Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dia akan jadi batu sandungan yang sanggup menjatuhkan hukuman, yang sanggup mendatangkan murka atas kehidupan mereka. Bahkan dikatakan ya bagi penduduk Yerusalem yang sudah berbuat dosa, ya Tuhan akan menjadi batu sandungan bagi mereka, bagi kedua suku Israel itu, ya serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem yang mendatangkan celaka bagi mereka. Ingat saudara, Tuhan itu pengasih tapi dia juga penghukum orang-orang yang tidak menghormati dia, tidak setia kepada dia dan tidak nurut kepada dia. Ayat 15, dan banyak di antara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Kalau Tuhan menjatuhkan hukuman, maka akan terjadi saudara ya. Karena beberapa orang ya dengan setia memelihara pengajaran Allah dan meneruskan firman itu ke generasi, maka ya mereka akan menjadi ya perlindungan bagi Tuhan. Ya, dan mereka akan menjadi orang-orang yang dinaungi oleh Tuhan. Ya, ayat 16 berkata, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Ayat 17, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan dia. Ya, di saat bangsa Israel sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan, Yehuda dan Samaria,
kerajaan utara dan kerajaan selatan. Mereka nggak peduli lagi kepada Tuhan, tapi Yesaya berkata, aku akan tetap berharap kepada Tuhan. Aku akan tetap menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Tuhan. Di saat bangsa-bangsa keadaan dunia tidak menentu, orang tidak berharap kepada Tuhan. Orang ketakutan dengan krisis perang, orang tidak berharap lagi kepada Allah, maka kita harus menentukan pilihan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Ayat 18, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. Ya, Tuhan memakai Yesaya untuk menjadi tanda bagi bangsa Israel. Ayat 19, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa yang patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang yang hidup? Masa orang hidup minta petunjuk kepada orang mati? Ya, maka bangsa itu harusnya minta petunjuk pada Allah, bukan kepada orang mati. Ya, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Carilah pengajaran dan kesaksian. Ya, karena pengajaran firman Tuhan itu ya membuat kita berhikmat tahu, dan kesaksian itu adalah satu yang meneguhkan dari setiap apa yang sudah kita dengar, kesaksian tentang Tuhan yang hebat, kesaksian tentang Allah yang dahsyat, itu akan mengalahkan iblis dan mengalahkan segala ya kebimbangan dan persoalan di hidup kita. Ya, dikatakan di sana ayat 21, mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat lapar, dan apabila mereka lapar mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Ya Bapak Ibu, ketika Tuhan itu murka, maka segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, di bawah langit ini adalah kehancuran, kebinasaan. Tapi ketika orang lain memilih untuk mencari dukun, mencari sesuatu yang lain, mari seperti Yesaya yang memutuskan, dia hanya mau menantikan Tuhan. Ya, sekalipun Allah bahkan menyembunyikan wajahnya dari bangsa Israel. Ya, bagi beberapa orang percaya menanti dengan sabar itu menjadi ujian paling sulit yang harus mereka hadapi, apalagi ketika pertolongan Tuhan tidak terlihat. Ya, tetapi menantikan Tuhan ya itu dapat mengatasi berbagai persoalan dalam situasi. Ya, dan ketika kita menantikan Tuhan itu berarti kita masih berharap kepada Tuhan, dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan dan dibiarkan, sebaliknya mereka akan melihat mujizat demi mujizat. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang datang malam ini. Kami belajar seperti Yesaya di tengah ketakutan yang akan dialami bangsa Israel, kerajaan utara dan selatan, mereka tidak lagi mencari Tuhan, mereka mencari dukun, mencari pengajaran yang lain. Tetapi Yesaya memilih untuk tak percaya dan berharap pada Tuhan. Demikian juga kami semua malam ini, kami memilih untuk percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Apapun tantangan, kami tidak takuti apa yang mereka takuti. Kami hanya mau takut akan Tuhan, hidup menghormati Tuhan supaya kami mengalami keluputan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang mencari Engkau, yang setia mencari wajah-Mu. Bawa kami di dalam kekuatan Tuhan. Hari-hari ini kami tidak perlu takut, sebaliknya kami harus takut akan Tuhan. Berkati siap mereka yang ada dalam persoalan, pergumulan, masalah keuangan yang berat, hutang piutang. Tuhan sanggup dan turut bekerja, asal kami mau bertobat, maka Tuhan dapat menyelesaikannya. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, lepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Beri kekuatan hari-hari ini untuk setia menanti janji Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik.
yang ingin menjual aset juga masalah keuangan, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang rindu punya keturunan dibukakan kandungannya yang tertutup, dan Tuhan beri keturunan ilahi. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Indonesia diluputkan Tuhan dari bencana, gempa, kehancuran, niat-niat jahat orang lain yang ingin menghancurkan bangsa ini. Semuanya Tuhan halau dalam nama Yesus. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan pemerintahnya menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari dosa dan hidup berpegang pada anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah supaya orang-orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu surah mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya